kenapa pintu rumahku selalu terbuka sendiri jam 2:11 dini hari. Bahkan saat aku pasang gembok, rantainya lepas sendiri. Aku pikir ini cuma rumah tua sampai aku tahu siapa yang dulu mati di balik pintu itu. Namaku Dani, 35 tahun. Aku kerja sebagai staf keuangan di sebuah kantor pembiayaan swasta di Jakarta. Sejak pandemi berakhir, aku mulai bosan hidup di apartemen kecil. Aku cari rumah yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Sampai akhirnya aku menemukan rumah tua di daerah Cianjur. Gaya Belanda, halaman luas, pohon mangga di belakang, dan harga yang anehnya sangat murah. Ada sejarahnya? Tanyaku waktu itu. Agen properti hanya tersenyum kaku. Rumah ini sempat kosong lama, tapi bangunannya kokoh. Asal jangan ubah pintu depannya ya, katanya. Aku kira itu cuma saran arsitektur. Aku salah besar. Malam pertama aku tidur nyenyak, tapi jam 2:11 dini hari terdengar bunyi krek, seperti pintu kayu berat yang terbuka pelan. Keesokan paginya, pintu depan benar-benar terbuka lebar. Angin, maling, tapi gemboknya masih utuh. Dan kamera CCTV yang kupasang sendiri menunjukkan sesuatu yang bikin darahku dingin. Pukul 02:11, pintu itu membuka sendiri, perlahan, tak ada siapa-siapa. Aku coba abaikan, tapi malam kedua suara langkah sepatu kulit menggema di lorong. Tak, 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 seperti langkah berat, dan suara deritan lantai tua seolah mengikuti. Aku menyusuri lorong, kosong. Tapi hawa dingin menusuk dari arah pintu depan yang terbuka kembali. Aku tanya ke tetangga sebelah, Pak Asep, seorang pensiunan guru. Wajahnya langsung berubah pucat waktu kusebutkan alamat rumahku. Mas Dani, dulu itu rumah milik orang Belanda, namanya Van Duyven. Tentara yang kejam. Katanya dia mati dibunuh istrinya sendiri. Dipaku hidup-hidup di balik pintu kayu rumah itu. Aku terdiam, tak percaya, tapi Pak Asep menyuruhku lihat sisi dalam pintu. Benar saja, di balik pintu depan ada bekas bercak tua yang kalau diperhatikan seksama seperti bekas darah. Dan lebih ngeri lagi, ada bekas paku tua berkarat. 4 di bagian atas, 2 di bawah. Dulu katanya istrinya paku dia dari sisi luar supaya arwahnya nggak keluar. Tapi pintu itu dipindahkan pas renovasi dan sejak itu dia bebas. Malam berikutnya aku pasang kursi dan sofa di depan pintu. Tapi pukul 02:11 semua bergeser sendiri. Pintu terbuka dengan suara yang makin keras. Krek, bom. Dan aku lihat dia. Sosok tinggi mengenakan seragam kolonial kusam. Wajahnya hancur, matanya bolong, mulutnya robek ke telinga, tapi yang paling mengerikan adalah bunyi sepatu kulitnya yang menghentak lantai dengan ritme militer. Dia menunjuk ke pintu seakan berkata, "Itu pintuku, kembalikan aku ke dalamnya." Akhirnya aku konsultasi dengan paranormal lokal. Katanya pintu itu harus dikembalikan ke posisi aslinya dan ditutup dengan paku besi asli yang ditempa dengan doa. Kami lakukan ritual malam hari, dan saat pintu kembali ditutup dan dipaku, terdengar jeritan panjang, diiringi suara kuku menggaruk dari dalam kayu. Kini pintu itu tak bisa dibuka lagi, seolah terkunci oleh sesuatu dari dalam. Rumahku jadi tenang, tapi kadang-kadang tepat pukul 02:11 aku dengar suara bisikan dari balik kayu. "Buka pintu ini hanya sebentar." Dan aku tahu kalau pintu itu dibuka lagi dia takkan kembali masuk. Tapi justru aku yang takkan bisa keluar. Kalau kamu sedang mencari rumah murah di kota kecil, jangan cuma lihat bangunannya. Lihat juga sejarah pintunya karena kadang yang masuk tak pernah benar-benar keluar.